Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show Aceh TV dan kita bicara mengenai tantangan dan peluang dari Lembaga Keuangan Syariah. Dan kami masih menunggu partisipasi Anda di line telepon. Silakan saja menghubungi kami, dan tayangan ini juga bisa Anda saksikan di YouTube live streaming Aceh TV. Dan tadi sempat kita potong ya Pak, bagaimana kemudian masyarakat juga harus yakin dengan kanun ini. Ini proses kalau kata Pak Dekan. Gimana Pak poin lainnya? Nah, setelah yakin, yang kedua ini mencari tahu, ya kan, proses edukasi. Nah, proses edukasi ini harus melibatkan banyak komponen, ya kan. Komponen yang pertama sekali sahibul hajat, ya kan, jadi orang bank, kemudian otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian ketika bicara masalah teknis-teknis ini, nah saya kira yang paling berhak dan paling tahu jawaban-jawaban pasti itu kan dari mereka, sejauh mana tahapan yang telah mereka lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik. Nah, saya kira ini ya kan proses terus mencari tahu itu. Kita sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Silakan Pak Zaki. Ya, saya Zaki Pak dari Blower. Kita sudah berangkat memang untuk keluar dari dunia riba ya Pak ya. Di Aceh, dan ini sangat membanggakan buat sebagian masyarakat seperti saya yang sudah pindah dari konvensional ke syariah. Nah, cuman ada yang saya tanya ini Pak, untuk rule of the game-nya ya, artinya yang memonitor bahwa benar-benar semua program di bank-bank ini tidak keluar dari syariah. Kalau di bank konvensional mungkin ada OJK di dalamnya. Nah, harapan kita seharusnya ada peran juga dari ulama di dalamnya Pak. Nah, ini masukan sih sebenarnya. Masukan memang secara knowledge, secara pengetahuan mungkin teman-teman lebih paham, tapi peran ulama ini penting saya rasa. Kenapa? Mungkin masyarakat Aceh akan lebih melihat, dan ini sebenarnya keuntungan buat kita yang baru melangkah ke syariah. Baik. Artinya kalau ulama ikut sertakan di dalamnya, ini lebih menarik mungkin. Baik, itu sih Pak kalau dari saya. Baik. Ya memang kalau tantangannya pasti berat. Buat suatu kebaikan itu tidak mudah tantangannya. Menurut saya kita perlu berdarah-darah ini. Jadi saran saya sih libatkan ulama di dalamnya Pak. Baik. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaki di Blower Pak, bagaimana kemudian peran ulama dilibatkan dan juga tadi memonitor agar tetap dalam koridor syariah. Baik, pertama sekali saya sampaikan juga ke beliau, karena sama-sama Zaki kami kan. Zaki Kuadrat ya. Begini Pak, di dalam operasional lembaga keuangan syariah, bank atau non-bank, di Indonesia ini sejauh yang saya ketahui itu sangat ketat. Artinya untuk operasional sebuah lembaga keuangan bank itu ada 3 lembaga yang harus dilalui. Yang pertama terkait dengan persoalan halal dan haramnya. Ada keputusan atau fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, yang di DP misalnya di Bank Aceh itu ada DPS juga, di BPRS juga ada DPS, ya kan, itu Dewan Pengawas Syariah. Nah, kemudian ada PBI, Peraturan Bank Indonesia, sebuah produk itu boleh atau tidaknya harus melalui itu, dalam arti sesuatu yang sudah dinyatakan halal secara syariat oleh DSN, itu ada bahasa-bahasa hukum yang harus dirubah bahasanya, tapi kebenarannya itu melalui PBI, Peraturan Bank Indonesia. Karena apa? Mungkin orang bertanya kenapa harus begitu, mungkin kan. Kita harus tahu bahwa sistem hukum di Indonesia inilah sistem hukum yang ditinggalkan oleh Belanda. Tidak boleh kita membuat peraturan di Indonesia atau di Aceh pasal 1 ayat 1 aqimus shalah wa atu zakah, nggak sah itu. Kita harus buat
melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat adalah kewajiban agama. Itu agak bahasa artinya hukumnya. Pasti ada lembaga yang memonitor ya Pak? Itu. Yang ketiga adalah untuk mengawasinya ada OJK. Jadi tripartit inilah yang mengawasi kesahan pelaksanaan sebuah produk daripada perbankan atau non-bank syariah yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah dilibatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pun ada DPS di daerah ingin membuat produk, nah mungkin kita bisa berdiskusi di sini sampai sejauh mana produk itu, lalu kita tidak bisa menerapkannya. Namun harus dibawa dulu ke Jakarta, ke MPU, ke DSN itu. Di sana lebih banyak lagi orang pintar, orang yang melihat dari berbagai sisi apakah produk ini sah secara syariat atau tidak. Nah, kan artinya apa? Klaim ataupun penyaringannya itu sangat ketat. Jangan sampai nanti ada sebuah produk menurut ulama di Aceh boleh. Tapi ketika dilihat dia kata ini ada sesuatu yang sifatnya maghrib, maisir, gharar, dan riba misalnya kan. Jadi tidak ada konsisten. Dengan demikian mencoreng nama lembaga yang ada di ini. Saya kira kan ada terlibat ini. Pasti melibatkan lembaga yang memonitor dan ulama juga pasti Pak ya. Kita harus sudah selesai nih Pak. Ini kita di segmen akhir terakhir Pak Hafaz ini. Kemudian tadi bisa juga menjawab tadi bagaimana kemudian ulama dilibatkan dan closing statementnya Pak, silahkan. Ya, untuk kasus Aceh, kita kan ingin syariah yang benar-benar syariah. Mungkin itu yang diharapkan oleh Pak Zaki tadi. Nah, artinya ada peran ulama yang lebih besar di sini. Peran ulama-ulama Aceh diharapkan perannya di sini untuk memastikan bahwa praktek bank syariah ini benar-benar syariah. Nah, memang sudah dipastikan tadi ada Dewan Pengawas Syariahnya. Kemudian ada pengawasan dari OJK, dari termasuk Bank Indonesia juga kan. Kemudian di Aceh kita bentuk Dewan Syariah Aceh. Nah, kemudian di kabupaten kota kita juga bentuk Dewan Syariah Kabupaten Kota. Nah, ini untuk memastikan bahwa praktik bank syariah ini harus benar-benar syariah. Nah, tapi kanun kita sebenarnya meminta lebih dari itu. Nah, kanun kita, kanun lembaga keuangan syariah ini itu meminta bahwa kita inginkan bank syariah di Aceh, tapi bank syariah yang pro kepada ekonomi rakyat. Nah, misalnya di salah satu pasalnya itu kita minta, kanun ini meminta bahwa pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat itu haruslah 40% ya, minimal 40% tahun 2024 itu berbasis bagi hasil. Nah, ini menjadi tantangan. Artinya bukan sekedar syariah saja, tapi syariah yang ada prinsip partisipasi ya, bagi hasil, bekerja sama antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Nah, kemudian juga kanun juga menginginkan agar bank syariah ini juga pro kepada UMKM dan sektor produktif. Itu juga diinginkan oleh kanun. Artinya bank syariah kita juga harus lebih banyak menyalurkan pembiayaannya ke sektor-sektor itu agar ekonomi kita lebih maju. Tidak memperbesar porsi pembiayaan konsumtif saja. Memang itu sudah syar'i, tapi secara ekonominya, secara dampak perekonomian itu kan tidak begitu ketara ya kepada perekonomian Aceh. Nah, kalau misalnya dana-dana dari bank syariah ini pembiayaannya disalurkan ke sektor-sektor produktif dan itu diminta oleh kanun ya, tahun 2024 juga minimal 40%. Nah, ini akan memberikan dampak kepada perekonomian Aceh. Artinya kita bukan syar'i saja, tapi perekonomian yang lebih makmur, yang lebih sejahtera dan lebih merata begitu. Bukan hanya syariah, tapi perekonomiannya juga merata dan makmur. Terima kasih banyak Pak Dr. Hafaz, Wakil Dekan 1 FEBI UIN. Pak Dekan, penutupnya silahkan. Saya kira closing statement yang paling penting, mari kita pernah meyakini bahwa inilah turunan daripada ajaran Islam yang tujuannya untuk membawa kepada kita dalam bahasa ekonomi Islam itu kepada falah. Kepada falah yang setiap hari 5 kali sehari semalam kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, saya kira bagaimana wujudnya dan mungkin dalam prakteknya masih ada sedikit-sedikit yang kurang syariah atau gimana kan. Saya kira kalau dalam perspektif hukum Islam, perspektif syariah itu masih dibenarkan, nanti kita masih berijtihad. Proses ijtihad itu apabila kita benar mendapat 2 pahala, apabila salah pun kita masih dapat 1 pahala. Nah, ini kan berproses. Nah, saya kira sebagaimana disebutkan oleh Pak Dr. Hafaz tadi, gendang sudah ditabuh. Nah, kan kita insya Allah
nunggu sampai 4 Januari 2022 bagaimana realitanya ataupun empirical fact-nya, kenyataan lapangannya bagaimana. Nanti kalau misalnya semua berjalan sebagaimana rencana, insya Allah 2023-2024 itu pengucuran dana atau pembiayaan kepada UMKM itu insya Allah akan lebih besar porsinya, sehingga ekonomi akan hidup karena bekerja sektor real yang di situ menyerap banyak tenaga kerja. Insya Allah kita sama-sama berdoa untuk semoga Allah memberikan sebuah keyakinan kita kepada Islam ini adalah jalan yang benar. Amin. Saya kira demikian. Insya Allah harapan kita bersama. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan, Febi Uin, Pak Dr. Zaki. Terima kasih banyak Bapak untuk waktu dan sharingnya. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa untuk teleponnya, untuk juga partisipasi Anda. Dan tayangan ini juga bisa Anda saksikan ulang di YouTube Aceh TV. Saya Indra Sekansari mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam.